Halo para sobat F1 Indonesia pemula, bertemu lagi bersama saya Yuci. Sebelum kita lanjut, jangan lupa di subscribe dulu channel YouTube ini agar YouTube ini bisa berkembang dan bisa membantu para sobat F1 Indonesia pemula. Dan jangan lupa dinyalakan notif loncengnya ya. Oke para sobat F1 Indonesia pemula, kali ini ada video tentang perang server ya. Nah di sini ini adalah di server musuh ya. Nah, sebelum kita ke server musuh, kita harus mencari dulu target-target kita. Jadi, di saat kita sudah berada atau sudah teleportasi ke server musuh, kita sudah mengunci atau menyimpan target-target kita. Dan jangan lupa dicari dulu kota yang tanpa aliansi untuk tempat kita ghosting. Nah, ini saya sudah berada di server musuh ya. Nah, ini adalah beberapa kota yang sudah saya tandai dan saya langsung menuju ke kota tersebut dan melakukan serangan. Nah, ini ya. Penting sekali untuk kita mempersiapkan diri terlebih dahulu sebelum sampai ke atau kita teleportasi ke server musuh. Nah, di sini ada kota tanpa aliansi, ada kota tanpa gelembung, dan mereka sedang mengumpulkan sumber daya. Nah, kalau di perang server kita bisa menyerang titik sumber daya dan relik ya. Dan jangan lupa kita harus mengatur terlebih dahulu barisan yang ditetapkan. Nah, untuk mengatur barisan yang ditetapkan ada di bagian POG ya. Nah, teman-teman bisa melihat video saya tentang POG. Di sana saya membuat bagaimana cara mengatur barisan yang telah ditetapkan. Jadi kita sangat gampang saat melakukan serang, tinggal mengklik barisan 1 atau barisan 2 yang kita pakai. Nah, di saat-saat seperti ini kita juga harus memiliki jaringan yang stabil ya, agar kejadian yang seperti saya ini tidak terjadi, yaitu kehilangan jaringan. Nah, F1 ini sangat menyebalkan ya para sobat. Di saat kita melakukan ghosting, biasanya baik itu di medan perang, BOG, BOC, ataupun saat seperti ini, dia selalu muncul tanda merah. Nah, itu akan membuat kita wifi tanda merah ini membuat kita gagal ghosting. Nah, jika saat seperti ini di medan perang ataupun di saat perang server seperti ini, kita menyerang atau kita mengghosting, lalu musuh datang dan kita gagal ghosting, maka pasukan kita akan habis dibakar musuh ya. Saya sangat bersyukur saat ini, walaupun jaringannya begitu jelek, tapi saya tidak di saat musuh menyerang saya tidak terkena ya para sobat. Pasukan saya masih berhasil saya ghosting. Nah, ini jaringannya hilang lagi para sobat. Ini sangat menyebalkan, sungguh-sungguh sangat menyebalkan. Oke, ini saya ghosting lagi. Saya sampai kesal, sangat kesal sekali. Ada setiap saya ghosting jaringnya hilang. Nah, ini dia sudah datang musuhnya dan untung saya sudah berhasil ghosting. Nah, jangan lupa diintai dan bagikan ke grup dunia ya, agar jika ada teman-teman kita di server itu bisa memukul, bisa datang membantu kita. Alangkah baiknya juga kita bekerja sama ya, semua server. Nah, seperti saya ini, benteng yang kecil, power yang kecil bisa memancing musuh yang lebih besar, dan teman kita dari server kita ataupun teman kita dari aliansi kita yang bisa memukul musuh telah standby untuk memukul saat si musuh ini membuka gelembung. Nah, seperti saat ini ya. Di sini saya terbakar, tapi pasukan saya alhamdulillah ini aman ya.
Nanti masih 3 itu berada dalam ghosting, jadi dia hanya menyerang kota saya, tidak mendapatkan pasukan sama sekali. Nah ini saya menyerang relik, saya sudah menandai ada relik yang ada isinya. Nah saya dikejar para sobat, sepertinya dia mencari saya dan dengan perintah penangkapan sangat cepat sekali. Di saat saya pindah dia langsung mengekor di belakang saya. Nah ini saya tunggu dulu ya, tidak langsung saya tarik. Saya menunggu saat pasukannya jalan baru saya siap untuk menarik. Nah itu ada tempat untuk ghosting ya, kita tunggu sebentar, karena jika saya tarik itu bakalan saat saya tarik dia bakalan menyerang gitu, sementara kita jaringan sedang tidak bagus. Jadi saya akan menunggu saat dia menyerang, baru saya tarik. Nah begini para sobat, langsung tarik, jadi pasukan kita tidak terkena, dan saat itu kita harus siap-siap ghosting. Oke, berhasil ghosting para sobat. Nah begini ya, kalau pasukan kita ghosting tidak bisa dipukul, berhasil ghosting hampir saja. Untung saja saat ghosting ini jaringan saya tidak bermasalah ya para sobat, jadi masih aman. Pasti ini musuh sangat kesal tidak mendapatkan pasukan saya. Nah relik tadi juga berhasil ya memukul. Lumayan ya. Nah, pergi dia para sobat. Oke, cara selanjutnya untuk mendapatkan poin selain memukul kota yang ada pasukan, memukul titik sumber daya dan relik adalah masuk ke bangunan, masuk ke 3 kuil. Nah untuk menjalankan waktu, nah ini poin ya para sobat, waktunya berjalan, kita mengirim kekuatan sebesar 5M ya. Jika tidak 5M, waktu tidak akan berjalan. Nah tipsnya yang di sini para sobat bisa kembangkan satu jenderal dengan power tertinggi, lalu meletakkan pasukan level-level rendah sampai power keluar itu adalah 5M. Jadi saat para sobat dihajar ataupun diserang dan para sobat gagal ghosting atau gagal menarik pasukan secara cepat, para sobat tidak mengalami kerugian yang besar. Oke, ini saya sudah diincar ya, sudah diincar oleh para musuh di server lawan. Oke, ini udah level 33 sudah datang ya, saya menarik. Oke, kita percepat. Oke, saya percepat. Oke guys, nah harus seperti ini ya jika kalian tidak ingin pasukan kalian terkena. Wah, saya langsung dikeroyok para sobat, namun saya sudah berhasil ghosting dan mereka tidak mendapatkan pasukan saya ya. Oke. Wow, ada level K35 nya juga menyerang saya. Ini sangat luar biasa ya, tapi satupun dari mereka tidak mendapatkan pasukan karena saya berhasil ghosting. Jadi para sobat, ghosting ini sangat diperlukan untuk menjaga pasukan para sobat tetap aman. Oke para sobat, saya akan menunjukkan bagaimana cara bermain perang server di server musuh dengan benar dan tepat ya. Nah tadi saya bermain di server yang kacau itu, saya bermain solo ya. Dan di sini di server 623 saya akan menunjukkan bagaimana cara server 623 bermain saat perang server. Nah di sini ada saya dari ISY dan ada TWM dan juga ada GSL.
Nah, beginilah cara bermain yang tepat. Jika kalian tidak berada di aliansi yang besar, kalian tetap bisa mengikuti perang server. Nah, untuk server 623 sendiri, kami sangat bekerja sama ya, apalagi pada saat perang server. Walaupun kami berbeda aliansi. Nah, ini yang naga biru menyerang kota lawan ini adalah Trichodon ya, dari aliansi VNX. Nah, jadi ada 4 aliansi sekarang di sini. Dan di sini kami di kuil yang lain juga ada yang Aguero dan Gosu sedang menjalankan dua waktu di dua kuil yang lain. Nah, jadi kami di sini bermain menjaga satu sama lain, seperti saya di ESC itu power sebagai pemancing sebenarnya. Sebenarnya akun ini adalah untuk scout ya, untuk hanya mengintai musuh gitu, atau memancing musuh untuk membuka gelembung, atau memancing musuh untuk menyerang saya. Nah, saat mereka membuka gelembung atau menyerang saya, aliansi lain ataupun kota dari 623 yang powernya lebih besar atau levelnya lebih tinggi akan menyerang kota si musuh ini. Nah, seperti ini ya. Saat dia buka gelembung, langsung diserang oleh teman satu server saya. Nah, ternyata dia diperkuat di sini. Di sini saya sedang menjalankan waktu ya para sobat. Nah, ini sudah datang saat dia takut, sangat takut untuk terkena ya. Yang menyerang sangat takut sekali dia. Langsung menarik bala bantuannya. Nah, ini adalah salah satu permainan yang sangat menarik dan sangat seru menurut saya jika kalian bermain seperti ini. Nah, saya di sini menjalankan waktu dengan sangat tenang ya. Saya hanya fokus memperhatikan ini kuil diserang apa enggak gitu. Kalau diserang saya langsung tarik. Jadi saya tidak bisa lengah sama sekali. Nah, biarkan mereka memantau orang-orang yang akan terpancing siapa. Mereka bisa memukul kota orang-orang yang ada pasukan di dalamnya, dan saya tetap di sini mendapatkan poin dari perang server dari menjalankan waktu di kuil ini, dan bisa membantu teman-teman saya dari server saya untuk mendapatkan pasukan dari server musuh yang terpancing membuka gelembung dan memberikan pasukannya kepada server saya ya.
Ya, para sobat F1 Indonesia pemula, itulah pertunjukan yang sangat seru pada perang server kali ini. Nah, video ini saya persembahkan untuk server 623 tentunya. Dan saya di sini ingin menunjukkan bagaimana server 623 bekerja dengan baik, dengan sistem yang baik dan dengan peraturan yang baik. Walaupun kami berubah-ubah king servernya, namun aturan dari awal perang server itu sampai sekarang tidak berubah sama sekali. Sekedar informasi untuk para sobat yang bermain di server manapun, di server 623 ini adalah server damai permanen ya para sobat. Jadi kita tidak bisa menyerang kota yang dalam aliansi, baik itu di saat tidak QA atau dan di saat QA. Jadi kami di sini tidak bergelembung sama sekali, walaupun itu event QA. Gelembung hanya digunakan di saat perang server. Jadi jika para sobat ingin melihat bagaimana kami tidak bergelembung, indahnya tidak bergembung di saat QA, silakan para sobat mampir main-main melihat keadaan di server 623. Dan teruntuk server yang kacau atau server saya pernah main di server bermain-main sampai sekarang saya masih bermain ya di server 932. Halo server 932 yang kacau, sangat kacau sekali. Kami di sini di 623 memiliki pemain dari aliansi lain yang memiliki power yang sangat besar, tetapi mereka tidak sama sekali sombong atau menekan aliansi-aliansi kecil. Di sini kami saling membantu, bukan seperti server 932 yang menekan aliansi-aliansi kecil dan membakar mereka semua dan menghancurkan kota aliansi. Itu bukan permainan yang bagus untuk server kalian. Itulah sebabnya kalian 3 kali kalah dalam perang server dan mengalami kura-kura. Saya juga tidak tahu nih minggu ini apakah 932 akan menjadi kura-kura, karena kalian tidak bisa bekerja sama. Kalian hanya bisa memakan di server kalian sendiri, tapi tidak bisa untuk menang perang server. Jadi para sobat F1 Indonesia pemula, saya memang sangat sedikit kesal ya dengan server-server yang kacau seperti itu, yang hanya bisa besar omongan dan besar power, tapi tidak tahu cara bermain, tidak tahu cara merangkul satu sama lain di server. Menginginkan perdamaian tapi menghancurkan aliansi-aliansi kecil. Itu membanggakan kekuatan yang hanya 1,2B tapi sudah ini ya, hanya 1,2B tapi merasa sangat berkuasa, dan siapapun yang menyinggung mereka dan aliansi mereka, mereka akan menghancurkan. Nah, itu sangat ini ya, sangat tindakan pengecut. Mereka nab dengan aliansi-aliansi yang yang powernya tinggi tetapi musuh bagi aliansi-aliansi kecil. Ini sangat tindakan yang sangat tidak bagus, tidak baik. Mereka mengatakan diri mereka pahlawan, tetapi mereka memakan orang-orang di server mereka sendiri. Oke, para sobat, terima kasih telah menonton. Semoga video ini bermanfaat. Dan untuk server-server yang kacau seperti 932 ataupun server-server lainnya, silakan belajar dari video ini bagaimana 623 bekerja sama saat perang server dan tidak saling membunuh. Dan kami 623 server damai secara permanen, bahkan di saat QA. Jadi jika ada yang mengatakan tidak masuk akal nab di saat QA, nah kalian akan melihat ketidakmasuk akalan di server 623. Silahkan
yang tidak percaya dengan damai permanen, bahkan di saat QA, mari mampir ke server 623 untuk melihat keadaan kami. Terima kasih para sobat, semoga bermanfaat dan salam Indonesia. Sekian konten kita kali ini. Terima kasih untuk para sobat yang telah subscribe, like, dan share. Semoga video ini bermanfaat untuk pemula dan salam semangat selalu untuk Aliansi Indonesia.